Halo Bang. Oke, halo. Sekarang kita lagi berada di mana nih? Ya, kita lagi dari Jantung Hati Kopi. Oke, dengan Abang sendiri boleh perkenalan dulu nggak? Nama Abang siapa nih? Oke, nama saya Albert Nego Novanda. Nah, saya di sini nih sebagai barista di sini. Jadi barista Bang? Oh, betul. Udah berapa lama kerja di Jantung Hati? Ya, lebih kurang hampir setahun ya. Hampir setahun. Iya. Berarti udah banyak lah pengalamannya. Mantap nih. Oke Bang, di sini aku mau wawancara Abang nih. Kira-kira Abang siap nggak ditanya-tanya nih? Oke, walaupun tidak bertanya tidak tentang kopi, tapi tak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Nah, jadi pertanyaan ini gampang Bang, tentang perubahan sosial aja. Nah, kita kan sebagai anak zaman sekarang nih, mungkin Abang kan bisa lihat perubahan sosial apa sih yang mungkin dari Abang lahir sampai sekarang nih, apa aja yang berubah di lingkungan Abang? Oh, Nah, tapi di Tanjung Pinang ya. di Tanjung Pinang dong, nggak mungkin kita bahas di Amerika. Oke, boleh. Nah, yang pertamanya ada pertanyaan lagi Bang. Apa saja manfaat perubahan sosial di masyarakat maritim Tanjung Pinang? Oke, kita membahas tentang perubahan sosial ya. Iya, perubahan sosial di kota Tanjung Pinang. Oke Bang. Oke, pasti yang memiliki beberapa kelebihan dan manfaat ya. Ya, Oke. seperti peluang kerja yang lebih luas. Peluang kerja. Peluang kerja yang lebih luas dengan adanya perubahan sosial ini, masyarakat tidak apa ya namanya, tidak hanya bergantung pada pekerjaan yang berhubungan dengan laut seperti nelayan ya. Ada beberapa yang jadi pengrajin perahu ya kan, seperti itu. Tapi juga bisa bekerja di sektor jasa, industri, terlebih juga pariwisata. Oh, berarti udah nggak nelayan lagi nih pekerjaan utama orang Tanjung Pinang Bang? Oh iya betul, terlebih di sektor pariwisata ya. Oh, Iya, sektor pariwisata ya. betul. Waduh, mantap juga berarti. Oke, mungkin ada lagi poinnya Bang? Apa nih? Ya pasti tentang peningkatan pendapatan sih. Peningkatan pendapatan? Lebih terasa sih peningkatan pendapatan ya. Apa aja tuh Bang peningkatan pendapatannya? Ya pertama ya pasti mereka bisa manfaatin peluang bisnis baru sih, terlebih di era globalisasi ya kan. Makin di masa depan di era modern ini sih mereka banyak mengambil kesempatan seperti pedagang, pemilik usaha jasa, terlebih lagi pelaku bisnis online sih. Oh, pelaku bisnis online. Iya. Berarti sekarang orang Tanjung Pinang udah ada usaha online ya dong? Oh betul, terlebih kayak ini kita berbicara tentang bisnis online seperti nelayan sih. Kita lebih karena kita maritim ya. Dan nelayan ini dia jadi mereka kalau habis nangkap ikan nggak harus langsung ke pengepul, bisa mereka tawarkan lewat bisnis online ini. Oh, bisnis online-nya? Iya sih. Berarti kalau zaman dulu pengepul sekarang udah bisa online? Oh betul, jadi termasuk membantu banget sih. Membantu banget sih. Mungkin dari Abang sendiri pernah nggak merasakan itu? Misalnya gini nih, dulu Abang ikut sama orang tua Abang pergi ke pasar, sekarang tinggal pesan aja. Iya sih, lebih terasa sih, apalagi banyak sih aplikasi-aplikasi yang jadi kita tinggal di rumah aja ya kan. Jadi tinggal pesan orang-orang yang belanjain ya kan, itu karena termasuk ke era globalisasi dong ya. Oh gitu ya. Terus ya pasti ini lain-lain itu termasuk merasakan dampaknya sih, yang mereka biasanya tuh harus capek-capek ke pengepul jauh-jauh. Sekarang tinggal mereka di rumah, tinggal orang ngambilin seperti itu. Gitu ya. Oke. Terus apa lagi nih Bro? Ya pasti ya juga pertumbuhan ekonomi lokal sih. Ya, pertumbuhan ekonomi lokal terasa banget sih belum lagi itu. Luar biasa ya, terasa ya. Apa tuh? Pasti dapat membawa dampak positif sih bagi pertumbuhan ekonomi lokal, kayak semakin banyak peluang bisnis terus lapangan kerja masyarakat maritim, masyarakat Tanjung Pinang gitu. Oke. Juga bisa meningkatkan kontribusi mereka bagi perekonomian kota Tanjung Pinang. Oke. Ya juga peningkatan aksesibilitas sih, kayak jadi masyarakat Pinang lebih mudah mengakses berbagai layanan dan fasilitas gitu, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Hal ini pasti memberikan dampak positif sih bagi kualitas hidup mereka. Oh, tapi Abang tadi ada bilang nih, layanan fasilitasnya itu ada transportasi, kesehatan, dan berbagai macamnya. Bisa nggak Abang rincikan tuh, apa aja nih yang dijadiin atensi perubahan sosial di lingkungan Tanjung Pinang nih Bang? Apa tuh? Kayak layanan fasilitas sih,
kayak trotoar untuk disabilitas, karena kan kita tahu ada di kayak di apa namanya pelabuhan ya. Pelabuhan itu ada berbagai ada yang khusus untuk disabilitas, orang-orang nelayan dan sebagainya macamnya, dan juga kalau layanan kesehatan sih kayak rumah sakit yang memadai ya kan. Terus juga dan pengurusan BPJS yang mudah. Oh, udah mudah sekarang. Oke. Karena masyarakat kita terasa banget sih dengan ada BPJS yang pelayanan itu bisa semakin mudah, jadi kayak nenek kita jadi nggak perlu takut lah misalnya mereka sakit dan sebagainya macamnya. Dan juga kalau pendidikan itu sekolah yang ya sekarang sekolah kita udah bagus dan juga memiliki kurikulum yang memadai seperti itu. Tentang juga transportasi ya, penyeberangan kapal feri dan kapal roro. Oh, itu katanya dengar-dengar udah ada rute yang sering-sering juga ya Bang ya, ke Batam gitu. Ya betul, bakal ada jembatan sih, itu sangat paling bantu banget sih. Oh, jembatan yang akan dibangun dari Bintan ke Batam itu, walaupun masih dalam proses pengembangan, tapi menurut saya sih itu bakal membantu banget sih, bukan hanya ferry dan roro ya kalau barang, terlebih kalau ada jembatan sih makin mungkin mudah sih aksesnya, menurut saya sih gitu. Oh, oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Bang. Apa upaya masyarakat maritim Tanjung Pinang untuk mempertahankan kebudayaan dan tradisi mereka? Nah, seperti yang kita tahu nih Bang, mungkin Abang pernah dengar nih bocil-bocil kematian. Oh ya, oke. Terus sekarang udah pakai TikTok nih, udah ada Instagram nih, udah ada Facebook nih, udah ada internet yang makin maju nih. Takutnya nih sebagai kebudayaan lokal itu bisa hilang Bang. Nah, dengan adanya kedatangan globalisasi dari dunia barat atau dari dunia Korea sana yang bisa mempengaruhi kebudayaan lokal di Tanjung Pinang tuh. Nah, itu gimana menurut Abang tuh Bang? Cara menanggulanginya atau apa sih upayanya gitu? Kalau upaya sih menurut aku sih kayak untuk melestarikan kegiatan tradisional ini, kan kegiatan tradisional sih kayak mungkin ada kalau menurut saya kayak memancing itu kurang sih, kayak seperti lomba-lomba tentang gasing, tau gak sih yang ada lomba gasing? Oh, lomba gasing termasuk khas dari Melayu ya. Gasing kayak kegiatan festival yang banyak dilombakan, berbalas pantun, puisi, gurindam, itu termasuk salah satu yang ibaratnya apalagi dilombakan ya. Pasti anak-anak itu zaman sekarang pasti bakal berlomba-lomba. Ya, jadi itu kayak ya justru kegiatan itu sih kayak pasti salah satu cara ya sih untuk mempertahankan warisan budaya kita gitu. Ada beberapa orang yang membentuk komunitas apa tuh Bang? Komunitas seni sih, sanggar tari, ya dengan sanggar tari ini pasti juga tentang kesenian sih. Pasti kesenian lokal khususnya. Iya betul. Kalau menurut Abang nih, Abang ada nggak mengikuti salah satu komunitas apa gitu Bang untuk lokal? Kalau dulu sih saya pernah ikut sanggar seni, lebih ke teater sih, kayak saya dulu waktu SMA saya sering sekali sih kayak ikut organisasi teater, drama. Jadi dulu juga dengan saya ikut itu kegiatan itu kayak ya saya tuh dulu pernah juga di SMA ya. Saya SMA saya ikut organisasi yang bergerak di bidang drama, seni teater. Karena dulu juga saya sering ikut itu, saya bisa mewakili Kepri ya. Saya wakili Kepri ikut festival nasional di Jakarta waktu. Dan kita membawa kebudayaan kita Melayu, yang cerita-cerita Melayu yang seperti lancang kuning. Jadi kita bisa memperkenalkan itu dengan kita ikut komunitas, organisasi. Itu salah satu cara kita untuk mengembangin diri kita untuk semakin tahu budaya kita itu ternyata banyak sih di Tanjung Pinang ini seperti itu. Oke, bagus. Terus apa lagi Bang? Ya juga kalau dari pemerintah dia sering banget ngadain festival kebudayaan sih. Ya untuk itu salah satu cara juga untuk mempertahankan dan memperkenalkan budaya untuk ke masyarakat Tanjung Pinang, yang terlebih anak-anak yang sekarang udah generasi boomers gitu, yang generasi muda, dengan ada festival itu untuk menarik minat kepada anak-anak zaman sekarang seperti itu. Dan juga salah satu yang kayak juga mempromosikan produk-produk lokal menurut aku sih,
produk lokal. Produk lokal jadi di Tanjung Pinang kayak apalagi maritim itu pasti kayak kita tahu kayak roti kirai sebagai macam, terus nasi dagang itu salah satu yang kita tahu sih di Tanjung Pinang kan, kayak produk-produk lokal kita kan banyak nih. Nah, dengan kita sering mempromosikan produk-produk lokal, lama-lama kebudayaan kita nih orang-orang tahu gitu tentang makanan khas kita, tentang Tanjung Pinang, macamnya. Ya pasti masyarakat yang di luar kita, lebih untuk generasi sekarang di Tanjung Pinang pasti bakal tahu, oh ini makanan khas Tanjung Pinang, oh ini makanan khas ini, seperti itu. Oh jadi gitu bang ya. Kalau tentang makanan, kalau tentang ciri khas di Tanjung Pinang ini berarti lebih cenderung kepada makanannya? Ya, karena yang kita tahu kalau makanan sih yang terasa kayak contoh daerah Dumai, daerah Batam. Oh, gitu. Nah, seperti itu. Punya khasnya masing-masing menurutku. Punya khasnya masing-masing. Jadi kalau abang punya ciri khasnya masing-masing nih, apa sih makanan daerah Tanjung Pinang yang paling abang sukai, yang paling abang senengin nih gitu? Kayak roti kirai, nasi dagang, mie lendir, mie tarempa, roti gedang. Mie tarempa bang? Mie tarempa itu bukannya dari tarempa bang? Berarti sektor yang paling abang sukai untuk mempertahankan wilayah Tanjung Pinang ini abang melestarikan dulu makanannya. Oh iya betul. Baru setelah itu abang melestarikan budayanya gitu. Iya. Waduh. Berarti supaya jangan hilang rasa itu bang ya? Iya betul. Dari kesimpulan yang abang tadi berikan. Mungkin ada lagi bang atau sudah tidak ada lagi jawabannya? Yang saya itu aja sih yang tahu, yang saya bisa jelasin cuma itu aja sih. Oh. Terima kasih Bang Abed buat waktunya. Kiranya nanti di lain kesempatan kita bisa wawancara lagi. Oke, thank you. Thank you Bang.